Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah lila mataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah lila mataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal mataya. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza tawadda'a adara ma'a al-faqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika min sayyidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat berkumpul ataupun berhadir di tempat yang mulia ini untuk mengupas satu kajian yang mana pada kesempatan ini kita membahas tentang bertoharoh, dan juga ada dua, toharoh dan sholat. Selanjutnya saudara salam kita hadirkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita telah mendengarkan ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Itu adalah dalil bagi kita, salah satu dalil bagi kita untuk toharoh. Apa arti toharoh, Bunda? Bersuci. Bersuci apakah sudah dikatakan bersih? Bersih gimana? Kalau bersuci sudah tentu bersih. Kalau bersih belum tentu. Bisa paham ya? Bisa ya? Bisa lebih ya? Bisa kita bahas lagi ya? Tidak siap bagi orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus bersuci? Kenapa kita harus toharoh? Bersih, toharoh, bersuci. Kenapa? Kenapa Bunda?
2 jam. Kenapa kita harus bersuci? Karena apa Bunda? Iya. Sebagian daripada iman. Bersuci, taharah. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kajian ini bukan untuk mengajari tapi mengulang kembali kajian-kajian kita. Ya. Yang pertama itu udah ada saya kirim ini ya? Belum ada ya? Belum ada. Berarti nggak usah dikirim lagi. Kirim lagi ya. Itu baca-baca di rumah ya. Ya. Ya itu udah saya kirim sama ketua perwilitannya untuk baca-baca di rumah ataupun kita baca-baca pada malam hari ini juga. Di sini ada saya buat satu makalah masalah bersuci dan masalah sholat. Ini berkaitan. Ya, tata cara bersuci dari hadas. Jadi hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas. Adakah hadas pertengahan? Hadas pertengahan enggak ada itu. Yang ada kecil dan besar. Jadi hadas ini merupakan hukum yang ditetapkan pada tubuh seorang muslim. Yang tidak boleh mengerjakan ibadah ketika dia berhadas. Tidak boleh dia mengerjakan ibadah ketika berhadas kecuali dia sudah bersuci. Yang mana hadas kecil itu dia supaya hilang hadas kecil itu bisa dihapuskan dengan air wudhu. Dengan air wudhu. Terus kalau hadas besar dia dapat dihilangkan dengan mandi wajib. Dan apabila tidak ada air, kita bertayamum. Sebab-sebab itu semua itu supaya kita bersih daripada hadas itu. Penyebab kita berhadas itu ya seperti keluar sesuatu dari namanya dubur atau kubur. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menyentuh kemaluan serta hilang kesadaran. Ini bahasa fikih, bukan bahasa pornografi, tapi ini bahasa fikih yang harus betul-betul ditanamkan. Tidak ada yang namanya dalam bahasa fikih itu diplesetkan bahasanya, tidak. Harus jelas dari ya. Jadi keluar daripada kubur dan dubur.
Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan serta hilang kesadaran. Jadi itulah yang menyebabkan kita berhadas. Artinya batal semua yang telah kita laksanakan dalam wudu apabila kita buang air kecil. Ya Bunda ya. Apabila kita buang air besar, terus bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram ini yang sedara, yang tidak sedara. Ngerti Bunda? Ngerti ya? Sedara. Kalau punya, maksudnya suami Bunda ini punya adik perempuan, mereka bersentuhan, bersalaman, itu tidak batal. Terus seorang laki-laki bersalaman dengan ibunya tidak batal. Begitu juga dengan sebaliknya, seorang perempuan menyentuh ayahnya tidak batal, dan begitu. Seorang istri menyentuh suami, batal, ya, batal ya. Bahasa sapi itu batal. Tapi ada beberapa mazhab yang lain itu tidak batal. Tetapi ini sudah ada yang bermazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi yang kita putuskan di sini adalah mazhab daripada Syafi'i. Bila laki-laki seorang suami bersentuhan dengan seorang istri, batal. Terusnya menyentuh kemaluan. Mungkin orang Bunda setelah mandi wudu kan begitu, mandi udah ngambil wudu, mau berpakaian, tersentuh kemaluannya, batal. Makanya hati-hati. Kalau emang mau berwudu, setelah kita berpakaian baru berwudu. Jangan ketika habis mandi, sebelum berpakaian kita berwudu, terus tersentuh air mata. Habisnya kita setelah berpakaian dulu, baru kita berwudu. Serta hilang kesadaran. Hilang kesadaran ini gimana ya Bunda? Mabuk ya? Pingsan. Terus apa lagi? Tidur. Ada lagi? Belum gajian. Itu wajib gajian dulu enggak? Karena udah nggak sadar lagi belum gajian, kan begitu? Itu nggak sadar, itu kelewatan sadar namanya. Kelewatan kesadarannya. Ya, jadi itulah yang menyebabkan kita untuk bertohar, bersuci. Adapun hadas kecil ini dengan cara berwudu. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali sambil membaca basmalah, berkumur-kumur 3 kali, membersihkan kedua lubang hidung 3 kali, baru membaca niat. Itu caranya. Cara yang wajib. Baru baca niatnya. Apa niatnya? Apa niatnya Bunda? Nawaitu wudu'a Yerokil hadasi asgori Alhamdulillah. Baru masuk kedua tangan sampai siku, itu tadi yang dibacakan ayatnya sebanyak 3 kali. Membasuh kepala dan telinga dan kedua kaki sampai mata kaki. Bapak semua lah Bunda ya, untuk berwudu ya. Ini kalau selama-lama kita sebentar aja ya.
Karena malam minggu ini. Ya, habis itu disunahkan kita. Setelah berwudu tadi, basuh tangan pertama, baru kumur hidung, baru baca niat. Basuh tangannya setelah tangannya bergelangan, baru masukkan kumur ke dalam hidung, baru baca niat. Nawaitu dengan Rasulullah nasi goreng perlu tangan, basuh muka, 3 kali, tangan sampai siku, 3 kali, baru kepala, baru telinga, baru kaki. Ya, 3 kali. Disunahkan baca doa setelah itu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhanmu dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang hamba-Mu yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku hamba-Mu yang suci. Waj'alni min ibadikas shalihin. Dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang saleh. Oke, itu untuk yang kecil, hadas kecil. Ya, tadi hadas yang kecil daripada hadas kecil tadi, kita membuang air kecil, membuang air besar, terus sentuhan, apalagi hilang akal, dan itu daripada kepribadian kita. Itu kita harus mengambil air. Paham ya Bunda ya, sampai sini ya. Itu harus kecil ya. Oke. Lanjut yang ke selanjutnya ya. Itu kan mengambil air wudhu. Kalau tidak ada air kita bertayamum. Apa niatnya? Apa niatnya? Nawaitu tayammum li istibahati sholati lillahi ta'ala. Itu doanya, itu niatnya pakai debu atau pakai dinding atau pakai apa, diletakkan di apa namanya, di dinding lah ataupun ditaruh di debu. Baru niatnya nawaitu tayammum istibahati sholati lillahi ta'ala. Baru hisapkan ke wajah, baru ke tangan, itu saja. Tidak seperti ngambil dari dulu. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar. Yang mana hadas besar ini, apa penyebabnya Bunda? Apa penyebab daripada hadas besar? Bagi perempuan itu haid, ya, haid, nifas, jeladah. Bagi laki-laki keluarnya air mani, berhubungan suami istri, dan meninggal dunia. Itu penyebab daripada hadas besar. Cara membersihkannya dengan mandi wajib. Apakah hadas besar ini langsung mandi?
Gimana caranya dulu? Wudu dulu ya. Nah, tidak pintar-pintar. Oh guru ya. Oke. Jadi Bunda, ketika kita berhadas besar, kita disunahkan berwudu dulu. Jangan langsung melaksanakan niat hadas besar, tapi berwudu dulu disunahkan. Berwudu. Wudu itu seperti yang tadi. Nah, bahkan sebelum berwudu kita disunahkan untuk bersihkan dulu tubuh, dibersihkan dulu, dibersihkan. Ada yang selip-selip itu dibersihkan. Ya. Jadi sebelum daripada wudunya, kita itu untuk supaya itu lebih bersih, kita itu kasih waktu 5 menit di di kloset gitu kan, untuk membersihkan daripada lubang-lubang itu. Bersihkan, ada nggak lendir-lendirnya, ada nggak apanya, itu dikorek. Iya betul. Ini kita bicara daripada bersuci. Kubur begitu, dikorek dulu. Minimal dua ruas ya. Dikorek sih. Ada nggak yang nilai-nilai begitu? Ada nggak yang nilai begitu? Ya. Tapi jangan lama kali. Sekedarnya ya, kalau udah kesana berarti udah bersih aja daripada lubang-lubang itu. Bersihkan. Iya. Laki-laki begitu. Kalau dia umpamanya buang air besar, ya syukur, gitu kan. Tapi dibersihkan juga. Setelah buang air besar, tetap dibersihkan juga. Dibersihkan. Baru mengambil air wudu. Setelah bersih, baru ambil air wudu seperti yang tadi. Baru niat daripada hadas besar. Apa niatnya? Nawaitul ghusla, karena mandi dia. Ghusla itu artinya mandi. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar. Kalau tadi nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, kecil, ini akbar besar. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Alhamdulillahi ta'ala. Siramlah daripada seluruh badan kita. Usahakan Bunda seluruh badan itu terkena daripada air suci, bukan air yang bercampur sabun, tapi air bersih. Semua harus kena, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua kena basah dulu. Jangan ada dicampurkan sabun sebelum semua itu kena basah dengan air biasa. Jangan sekali siram, udah pakai sampo, udah pakai ini, tidak. Basahkan dulu semua. Basahkan dulu semua. Gak bisa Ustaz basahkan sendiri sama suaminya. Iya. Itu mendatangkan rezeki. Jadi kalau mau banyak rezekinya sering-seringlah mandi sama suami dan sendiri. Kalau mau banyak rezeki kan begitu. Kalau nggak mau banyak ya udah sendiri-sendiri aja. Ya begini sendiri-sendiri aja ya. Nggak banyak rezekinya kan begitu ya.
Jadi dibasahkan semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, basahlah dulu semua dengan air itu, baru pakai sampo atau pakai sabun. Boleh nggak Ustaz? Nggak usah pakai sampo atau pakai sabun, ya sudah sah. Tapi suami nggak mau dekat kan begitu dia. Ya, bisa Bunda ya. Jadi begitulah caranya. Dengan pertama itu berwudu dulu, bersihkan dulu bulu-bulunya semua, baru berwudu, baru mandi ataupun ada selesai. Sampai sini paham? Paham ya? Bisa diamalkan ya? Insyaallah ya. Bisa pagi ya? Ya. Jadi itulah penyebabnya daripada hadas besar, haid, nifas, wiladah. Kalau udah haid, bersihkan kan, begitulah cara bersihkannya. Nifas bagi yang apa nih? Yang melahirkan. Wiladah juga bagi yang melahirkan. Apa wiladah ini? Apa nih? Bu guru, cikgu. Apa wiladah ini? Bagi yang melahirkan juga ya? Ini keluar air mani, ya, berhubungan suami istri, sudah jelas, dan meninggal dunia. Meninggal dunia, namanya tutus lagi azal maid. Mandikan maid ini. Akan bukan maid, tapi namanya tutuslah. Berarti ada akbar, penyebab daripada kita melakukan hadas besar. Kita lakukan. Ya, dianjurkan ataupun dalam ajaran kita untuk bersuci apabila hadas besar airnya. Jika haid, setelah bersih haid, baru mandi wajib, nifas dan wiladah, berhubungan, terus air mani. Air mani ini bukan hanya bagi suami aja, tetapi anak kita pun perlu diajarkan ini Bu. Yang sudah daripada yang laki-laki ya, tanya dia ketika umur 12 tahun, apakah dia sudah bermimpi? Jangan dibiarkan saja. Kita harus harus kita tanya anak tersebut. Jangan dibiarkan dia ketika sudah mengalami mimpi basah, kita biarkan saja, tidak kita kasih tahu ilmunya kan begitu. Kalau anak perempuan mungkin tahu kita ketika dia haid atau ketika dia dewasa, tahu kita. Tapi laki-laki kan tidak tahu kita bagaimana dia. Tapi kita harus peduli dengan anak ini tadi. Kita harus tanyakan, apakah sudah pernah mimpi? Mimpi apa mah? Mimpi basah. Terus terang aja. Apa itu mimpi basah? Mimpi enak-enak. Iya. Jadi pertanda seorang laki-laki dewasa itu mimpi enak. Bukan berarti dia mimpinya itu mimpi yang lagi apa dalam mimpi itu, tidak. Tetapi tiba-tiba enak rasa dia begitu. Ada yang keluar nikmat rasa dia. Itu harus kita pedulikan. Tanya, sudah pernah mimpi kan? Iya, maaf tadi malam nggak tahu tiba-tiba ada yang keluar enak gitu kan? Ini masih lengket, berarti itu anak sudah dewasa. Belum disunat, Ustaz, sunat. Jadi jangan sampai dia sudah dewasa baru disunat. Jadi sebelum dia dewasa sunatlah, karena sunat itu pun
bagi laki-laki tujuannya bersuci, membersihkan anggota badannya, menghilangkan penyakitnya. Kalau wanita mungkin dari waktu lahir ya, sudah disunat. Tapi kalau yang laki-laki tidak, kadang dia ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, adalah kalau baru masuk Islam kan begitu. Ada dia mau nikah kan begitu, mualaf dia sunat lah dulu. Iya, itu memang syaratnya wajib. Orang mualaf pun begitu. Dia mau masuk Islam karena mau nikah. Kami di kantor begitu, ada kejadian seperti itu. Diperiksa sama pegawai kantor itu, udah sunat atau belum? Iya, syaratnya seperti itu. Apa itu sunat ya? Itu mualaf. Jadi potong lah. Tapi memang itulah syaratnya daripada seorang muslim, harus disunat. Jadi kepada anak-anak kita itu harus kita pedulikan. Maksudnya jangan kita tidak peduli dengan mereka. Harus kita pertanyakan apakah sudah dewasa atau tidak. Kalau memang sudah dewasa, berikanlah ilmu dan dirinya untuk bersuci dan Bunda ya, siap ya? Oke, kita lanjut. Bersuci, tadi bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Masuk bersuci dari najis. Ada dari najis. Najis yang hakuna bawah. Bukan yang itu. Bukan, itu aku bersuci. Ya. Dan dia bersuci dari najis. Apa aja najis tersebut? Najis terbagi tiga. Najis apa saja? Najis ringan, najis pertengahan, najis berat. Iya, apa najis ringan? Najis mutawassithah. Itu najis daripada ringan. Terus najis mukhaffafah, najis daripada pertengahan. Dan najis mughaladzah, najis berat. Najis mutawassithah ini terdiri dari apa? Darah bangkai, kan begitu. Bangkai hewan yang berdarah, nanah, arak, dan sesuatu berwujud cair yang keluar daripada kubur dan kubur. Kecuali air mani. Di sini dibagi dalam dua bagian, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, najis mutawassithah ini berupa zat, warna, bau, dan rasanya terlihat nyata. Cara membersihkannya dan menghilangkan najis ini disiram saja. Artinya begini Bunda. Najis mutawassithah tadi ada darah, kan begitu. Pamannya mimisan, itu najis. Disiram aja dia, nggak perlu ngambil air dulu. Kan begitu. Mimisan kan begitu. Terus ada nanah. Ada luka kita kan berdarah tuh. Disiram aja, kering, makanya bernanah. Bernanah dia. Ketika dia nanahnya itu tadi pecah, disiram aja. Itu najis. Darah, nanah itu makanan daripada ahli neraka. Itu najis. Arak, kencing, umpamanya buang air kecil, tiba-tiba kena kaki kita, cipratannya kan begitu. Kuat kali untuk cipratan itu kena. Iya. Jadi siram aja. Siram kakinya.
Kan begitu ya. Lagi siapa Ustaz? Lagi kita lah. Hah? Terus apa lagi? Coba yang tidak itu adalah daripada mandi wajib. Ini menghilangkan najisnya ini tadi, disiram aja. Kena kaki disiram aja, kena darah itu disiram aja. Kena pakaian di mana Ustaz? Cuci lah, begitu deh, cuci aja. Cuci aja. Pokoknya kena sedikit cipratannya gitu kan. So alim kali ditutup semua, pokoknya kena pakaiannya. Gimana Ustaz? Ya kalau cipratannya sedikit ya cuci gitu aja. Tapi kalau banyak ya nggak mungkin lah, cuma hanya disiram itu aja. Ya diganti lah bajunya kan begitu, diganti lah pakaiannya. Beli baru. Ya itu najis mutawasita. Terus ada najis mukhafafah, najis pertengahan. Ini contohnya seperti apa? Najis pertengahan ini tadi, air kencing bayi laki-laki. Bayi perempuan tidak, dia seperti orang dewasa. Bayi laki-laki ini sampai kapan Ustaz? Kalau dia masih namanya nenek, minum ASI, ya tak mungkin lah anak kecil sini nak ASI kan enggak kan? Bahasa kamu dia apa? Mana ada begitu ya? Enggak ada. Ada nggak betul? Enggak. Pertanyaannya begini, bahasa kampungnya ada nggak? Sini nak kasih ASI. Bahasanya gitu nggak? Enggak kan? Kasihnya nenek kan gitu. Iya. Kita nggak usah kenal aja dia. Iya. Nggak usah sobi apa nih? Ya memang itu kajiannya seperti itu. Tidak ada yang dipelesetkan, tidak enak kasihan, kan begitu ya. Nggak ada kasih asli ini. Dipanjangkan lagi kan begitu. Nggak ngerti. Iya. Jadi anak laki-laki itu najis mutawasito, najis daripada mukhafafah, najis pertengahan. Kalau dia anak bayi laki-laki itu najis daripada pertengahan, masih bisa dimaafkan kan begitu. Umpamanya air kencing tadi kan kena ke pakaian bapaknya ketika malam kan begitu deh. Pipis daripada anak laki-laki yang bayi tadi kena pakaiannya. Udah dicuci yang kena itu aja begitu. Bisa lagi dimaafkan. Kalau perempuan tidak, dia seperti orang dewasa. Terus apa daripada dalil tersebut? Ini dia. Air kencing anak perempuan harus dibasuh. Bila kencing anak laki-laki itu dipercikan saja. Lahir kan pas gendong bapaknya, rupanya dipiskan atau dikeluarkan kasar. Gak enak kan? Dikencingkan gitu ya, lebih enak ya, lebih tegas dia bahasanya. Dikencingin kan begitu. Enggak mungkin iya aku dipipisin kan? Mau aku dikencingin kan gitu dia bahasanya. Jadi dipercikan saja. Pas tiba waktu mau sholat pula imam pula bapak itu kan begitu. Imam pula bapak itu. Ya udah dipercikan aja karena anaknya laki-laki. Percikan aja. Jadi kalau perempuan ya udah ganti, nggak ada cerita. Karena dipikir laki-laki dan mempercikan saja. Karena dia belum makan apa-apa. Makanya bunda anak itu diberikan air apa namanya ASI, diberikan ASI selama
2 tahun. Hah? Kenapa? Karena itu tadi menjaga daripada kesucian itu tadi. Jadi kalau udah diberi makan, Ustaz, aku setahun udah kasih nasi lah katanya. Ya udah batal lah berarti, jangan bisa lagi seperti yang semula begitu. Apabila terkena air kencing daripada seorang anak laki-laki, dia masih nasi dan sudah diberi makan umur setahun, itu udah batal daripada najisnya itu tadi. Bukan najis apa lagi, tapi sudah najis mughalladh. Terus ada dia najis daripada mughalladh. Apa ini najis mughalladh? Najis berat. Apa contohnya? Bunda? Hah? Iya. Dijilat anjing, Ustaz. Kalau digigit? Masa? Makanya kita perjelas gitu kan. Aku memang gak dijilat Ustaz, tapi digigit gitu. Ya, dijilat saja itu namanya najis berat, apalagi digigit kan begitu. Apalagi megangnya. Lucu banget anjing ini deh. Anjing apa ini anjing kuda loh? Memang gak gigit, kita pegang kan begitu deh. Yang kecil itu gitu. Kita lurus dia. Nggak boleh. Itu namanya kita sudah kena najis. Lucu banget, diciumnya pula itu. Ada kan? Ada. Ustaz, anjing itu kan kebawa ke salon juga Ustaz. Seringan anjing pun daripada aku Ustaz kebawa ke salon katanya. Itu kayak mana Ustaz? Tetap aja, bagaimanapun bersihnya daripada anjing itu tadi, dia tetap sebagai hewan yang berat, najis berat. Bagaimana cara menyucikannya? Disama. Bagaimana disama? Dicuci 7 kali. Yang 1 kali pakai air lumpur atau tanah. Jadi 7 kali siram ini. Ini minum dulu. Jadi 7 kali siram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru yang ke-7-nya pakai tahu lumpur. Hanya dijilat gitu kan. Ya udah, kita cuci aja. Pakai 6 kali air, 1 kali daripada tanah. Mana yang kena itu yang dia pakai. Ini biasanya yang sering ini itu orang-orang daripada kerja sawit. Emang Islam tapi ada peliharaan anjing kan begitu. Kebun dia. Jadi saya 2000 berapa tuh di Muku-Muku. Tahu Muku-Muku? Muku-Muku itu di Bengkulu. Saya pernah di Bengkulu. Di kebun sawit ada anjingnya juga. Tapi karena anjingnya ya tahu saya masih orang baru, saya masih digomongin aja. Makanya kan saya pegang, kalau saya pegang digigit lah kan begitu. Tapi kawan itu enggak, karena dia sudah orang lama di situ dan saya dikasih makan. Udah kadang di Rusia, kadang di yang lain dia gitu kan. Biasanya main-main, udah ujung-ujungnya sama gitu. Sama. Sampai sini ada yang
mau ditanyakan Bunda sebelum kita kembali ataupun masuk ke jadwal selanjutnya? Ini udah tengah 10 nih. Atau kita padakan aja? Hah? Ada yang mau bertanya masalah bersuci? Bunda, ada yang mau ditanyakan masalah bersuci? Nah, sebelum kita lanjutkan. Boleh. Katanya perempuan kan lebih menceritakan Ya. itu bedanya sama yang laki-laki itu apa ya Ustaz? Belum paham. Beda daripada Apa air kencing anak laki-laki sama anak perempuan? ya. Bedanya karena air kencing bayi perempuan itu sudah seperti orang dewasa. Itulah di hadisnya dia dikatakan seperti itu. Nah, tidak ada memang sebab lainnya, tapi itulah perbedaan cara membersihkan daripada yang bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, karena hadis Nabi mengatakan air kencing anak perempuan itu harus dibasuh. Nah, kalau air kencing daripada laki dibersihkan saja. Itu saja yang dikatakan. Nah, dalam arti kata sudah kita pahami bahwasanya asbabul wurudnya air kencing daripada bayi perempuan itu seperti orang dewasa harus dibasuh. Tidak boleh pokoknya itu pokoknya apa namanya? Enggak, yang apa namanya? Nah, gendongnya itu, bedongnya itu harus diganti terus. Kalau bayi perempuan, karena kan berembes itu. Tapi kalau bayi laki-laki, kalau berembes dipegang sama ayahnya, kena, kan begitu ya. Percikan saja. Itu daripada apa namanya air kencing daripada bayi perempuan. Ada lagi, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Iya. Kalau misalnya kita sakit kan, Ya. obatnya itu ular contoh, boleh nggak? Atau makannya babi, bisa nggak dijadikan obat? Nah itu katanya, boleh atau tidak? Ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sesuatu yang haram dijadikan halal. Kan begitu. Di sini perlu keteguhan iman ini. Perlu keteguhan iman. Bukan masalah dia bisa atau tidak, tapi iman kita. Obat-obatan yang sering kita beli itu di apotek itu memang ada sebagian daripada apa namanya pengaruh yang seperti itu. Ada ularnya kan, ada bisa ularnya, ada apa namanya zat babunya. Kalau lihat dari situ kan, oke lah, begitu kan, boleh lah. Karena kita pun tak tahu apa zat bahan itu kan begitu. Yang hanya mereka tuliskan, yang penting resep daripada dokter ini dibeli, kita tak tahu apa bahannya. Kan begitu ya. Tapi kalau kita teliti itu ada sebagian daripada obat itu, makanya kita dianjurkan herbal. Seperti yang disampaikan tadi, untuk kalau makan dimakan itu sebagai obat itu gimana? Nah itu perlu keteguhan iman kita. Sanggup nggak kita yang seperti itu? Lebih bagus kita hilang nyawa daripada makan yang haram. Ada lagi ya,
mohon maaf cakap ini. Dia ingin punya anak, tetapi sudah sering dilakukan sama suaminya, tidak kunjung berbuah lain daripada istri. Ada saran, kan begitu? Sarannya apa? Ya, maaf cakapnya sama kawannya begitu kan? Tujuannya apa? Supaya punya anak ini tadi kan begitu. Iya. Artinya apa? Di sini ada kekuatan iman itu tadi. Karena dia sudah ingin punya anak gitu, tapi tak kunjung 20 tahun begitu kan. Tapi dia pertaruhkan. Ada yang seperti ini kasusnya. Ada. Karena ingin punya anak kan, begitu karena ingin sembuh. Makan babi laku, makan anjing laku. Kita bukan masalah lihat dia itu zinanya atau tidak gitu kan. Tapi karena ingin punya anaknya. Ini pun begitu juga. Karena ingin sembuhnya gitu. Bukan. Ya kalau perbuatannya haram kalau perbuatannya begitu. Tapi karena ingin punya anaknya dia tidak memerlukan haramnya. Hasilnya. Itu kan hasilnya. Itu aku punya anak begitu. Atau donor daripada sperma laki-laki, didonor dia, disuntikan dia. Ada yang seperti itu, ya kan sama saja. Tapi bukan daripada punya lakinya, punya orang juga disuntikan, sama juga. Itu dia tadi. Kalau bisa jauh-jauhlah daripada hal yang seperti itu. Jauh-jauhlah daripada seperti itu ya. Kita lanjut ya kak. Satu bab lagi kita, bab sholat ini. Sedikit aja ini. Mungkin ada 10 halaman itu. Ya. Ini ada lagi. Udah ya, kita cukupkan aja 2 ya. Masuk ke sholat ya. Sholat, apa maksud daripada sholat ini? Satu kewajiban ataupun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Muhammad dan umatnya. Dalam bahasa sholat ini berdoa. Dalam bahasa artinya berdoa. Oke. Terus sholat ini ada rukunnya. Rukun sholat. Artinya pelaksanaan sholat itu harus dipenuhi agar sholat tersebut sah dengan syariat Islam. Ada rukunnya. Di zaman Nabi Musa ada sholat, ada. Tapi sholat mereka berbeda dengan kita. Kalau sholat daripada Nabi Musa itu sujud saja 40 hari 40 malam. Bisa enggak? Sekali aja itu aja 40 hari 40 malam. Sujud aja. Enggak ada daripada bangkit gitu. Sujud aja dia. Pokoknya hari ini kita sholatnya Nabi Musa. Jadi 40 hari ke depan sujud aja, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, sujud aja. Mati. Bukan seperti sholat waktu subuh aja sujud, enggak. Tiga hari dah disolatkan ya. Itu sholatnya seperti itu. Karena kita ini adalah umat terlemah kan, yang pernah Allah ciptakan. Bunda, kita adalah umat Nabi Muhammad yang paling lemah. Kalau Nabi Musa itu
umpamanya kuat-kuat. Jadi 40 hari bersujud mereka seperti 4 menit gitu ya. Sudah seperti sujud kita, subhanallah, sudah. Seperti itu 40 hari mereka itu begitu. Karena umat Nabi Musa itu kuat-kuat orang. Kita umat yang lemah. Memang ada kitabnya, dalam kitab Nabil Mu'minin itu disebutkan bahwasanya kita adalah umat yang lemah, makanya Allah suka dengan kita. Allah paling suka ibadahnya itu ya kita ini umat yang lemah. Makanya kalau kita merasa kuat ya, kita laksanakan ibadah, Allah senangkan begitu. Tapi ada yang lemah daripada kita, Allah lebih senang dengan orang yang lemah ini tadi. Allah lebih senang dalam umat orang yang beribadah lemah ini tadi. Ya kenapa? Mungkin dia tidak makan, dia puasa, lemah badannya, lemah daripada tubuh, jadi melaksanakan ibadah. Atau dia memang miskin, tapi dia melaksanakan ibadah. Allah lebih senang seperti itu. Atau dia difabel, tidak punya daripada anggota kaki, disabilitas. Allah lebih senang ibadah orang yang seperti itu. Tetapi karena kita umat Nabi Muhammad, Allah senang dengan ibadah kita. Makanya orang yang lemah, kita termasuk lemah daripada umat-umat Nabi yang lain. Dan orang yang difabel ini, disabilitas ini tadi, orang yang lemah dibanding daripada kita. Hanya Allah senang ketika ada orang yang disabilitas itu beribadahnya khusyuk. Kita ibadahnya ada khusyuk, ada ketika waktu mau sholat, ada gajian belum? Depannya ada gajian kan? Oke, ada rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Apa rukun sholat itu? Niat. Apalagi setelah niat takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu kan? Berdiri bagi yang mampu. Baca Al-Fatihah, ruku, tomaninahnya, iktidalan tomaninahnya, sujud dan tomaninahnya, duduk di antara dua sujud, duduk tasahud akhir, membaca tasawuf akhir, membaca sholawat, membaca salam, dan tertib aturan. Dan rukun ini dibagi lagi, ada rukun wajib namanya. Jadi ada 13 rukun sholat, ada lagi rukun wajibnya. Rukun wajibnya apa? Niat, baru takbiratul ihram, baru Al-Fatihah, baru membaca sholawat Nabi, baru salam. Itu rukun wajibnya, ada 5. Kenapa seperti itu? Ini kan rukun ini bagi kita yang sudah beragama Islam. Bagi mereka yang belum beragama Islam ataupun mereka baru mualaf, kan mereka belum tahu apa bacaannya. Jadi kalau yang wajib ini saja sudah mereka laksanakan, berarti sudah sah salat itu. Apa rukun wajibnya tadi? Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca sholawat Nabi, dan salam. Artinya apa? Dia tidak membaca yang bacaan rukunya, surat pendeknya, bacaan sujudnya, dulu tasawuf awalnya, dulu di antara dua sujudnya, maksudnya dulu dia di antara dua sujud. Mereka belum bisa memahami itu. Tapi yang 5 ini saja mereka laksanakan, itu sudah sah sholat mereka. Yang bagi yang
mu'allaqkan begitu. Selanjutnya ada syarat wajib, ada syaratnya, syarat wajib sholat itu tadi. Apa aja syaratnya, Bunda? Syaratnya itu Islam. Dia harus Islam namanya. Syarat wajib sholat itu harus Islam. Kalau nggak Islam, jadi itu termasuk syarat kan gitu. Boleh dipelajarinya boleh. Tapi syarat wajib sholat itu ya kita inilah beragama Islam. Terus apa lagi? Balik dewasa. Makanya tadi anak-anak tadi, setelah dia mimpi basah, dia sudah diwajibkan untuk sholat. Itu syaratnya. Terus berakal sehat. Ini harus sehat akalnya. Nggak boleh nggak sehat, harus sehat. Dia nggak tahu di mana rumah dia. Kan begitu, rumahnya TSI 2, pergi dia ke Tasbih 2. Ini akalnya udah kemana kan begitu? Udah nggak sehat akal. Suci dari haid dan nifas, sampainya dakwah Islam. Umpamanya dakwah Islam ini tadi di TSI 2 itu belum tahu apa-apa tentang Islam. Nggak tahu dia. Tapi ada seorang ustaz datang ke sini menyebarkan syariat Islam. Sudah sah dan dia untuk melaksanakan sholat. Masih ada nggak di negara kita yang belum tersebar agama Islam? Ada. Masih ada. Bagaimana mereka? Ya tidak wajib sholat, tidak wajib melaksanakan sholat begitu. Terus memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Bagi mereka yang tak memiliki pendengaran ataupun penglihatan tidak wajib. Tetapi banyak lagi yang dibukakan di situ. Maksudnya penafsirannya. Kadang ada yang dia dengar daripada azan untuk sholat, tetapi dia pura-pura nggak dengar. Kan begitu. Nampaknya dia ke masjid itu, tetapi dia nggak mau ke masjid itu begitu. Ini bagaimana Ustaz? Apakah wajib? Syarat tidak wajib sholat bagi mereka kan begitu. Dan kebalikannya, ada dia yang tak bisa melihat, tapi dia tahu waktu sholat, tahu dia masjid itu. Dia memang tuli, tapi dia asal sudah pas waktunya, dia dengar azan itu tadi, maksudnya perasaan dia itu tadi sudah azan dia melaksanakan ibadah itu tadi. Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Manakah yang lebih wajib di antara mereka itu tadi? Dia memiliki pendengaran yang bagus, tapi dia tak mau apa yang dikatakan tuli, tidak bisa mendengar. Dia nampak masjid itu, tapi tak mau masjid itu gitu. Sedangkan yang apa tadi yang buta itu tadi, dia tahu di mana masjid itu. Ini menjadi problem masing-masing lah. Diingatkan juga, ataupun saya mengingatkan lah bagi pasangan kita masing-masing. Kita sudah mendengarkan sholat, atau mendengarkan azan masuk waktu sholat. Kalau memang bisa di masjid, ke masjid. Kalau memang tak bisa, ya udah laksanakan sholat dimanapun. Mau di tempat kerja, di rumah. Saling mengingatkan. Oke. Selanjutnya, sampai jam berapa kita ini? Sudah. Ya. Kalau tadi syarat wajib sholat, ini syarat sah sholat. Ada syarat sah sholat. Intinya yang pertama
suci dari hadas kecil dan besar. Terus suci daripada najis, badan, pakaian, tempat sholat. Ada dia suci daripada badan, tapi pakaiannya tidak. Tidak sah juga sholat. Tapi Ustaz tengok dia sholatnya itu tidak pakai sajadah, pakai pelepah pisang mungkin. Ada sholat yang seperti itu. Ada biasanya yang di kampung-kampung. Jika berada di sawah atau di kebun, lupa dia bawa sajadah. Bisa juga, karena kan daun itu bukan hal yang bukan daripada tumbuhan yang najis. Terus menutup aurat. Menutup aurat. Sudah jelas perempuan menutup aurat. Laki-laki kita tengok suamiku sholatnya pakai sarung aja. Nggak pakai baju. Dia cuma pakai sarung menutupi pusat dan lutut. Gimana sholatnya? Sah? Sah. Karena auratnya itu antara pusat dan lutut. Adabnya bagaimana? Ini dia, sini masalahnya. Adabnya itu kurang bagus. Alasannya sah saja, tapi adabnya kurang bagus kan. Coba begitu menghadap mertua ya. Gimana bangkai kayak gitu kan? Bu, aku mau ngelamar anak itu kata bangkai. Datang itu pakai sarung aja. Kamu mau ngelamar atau mau apa? Ini minum dulu obatmu dulu. Suruh pulang ya? Suruh pulang. Belikan dulu bajunya ya gitu ya. Nutup aurat. Baru syarat sah sholat itu tadi masuk waktu sholat. Jangan jam 11 sudah sholat zuhur, jangan jam 3 sudah sholat subuh, kan begitu. Sholat maghrib dia jam 5. Ini nggak betul. Tapi Ustaz, aku di sini memang jam 5 Ustaz. Tapi waktu aku di negara Jerman itu udah sholat zuhur Ustaz itu. Ini dah nggak masuk akal lagi. Dia tempatnya di TSI 2, tapi dia pakai waktunya waktu luar negeri. Nggak sah sholatnya. Terus syarat sah sholat itu tadi menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Selain kalau menghadap Eropa gimana Ustaz? Ya memang nggak salah. Sudah syarat sah sholat tadi. Syarat sah sholat menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Kiblat kita di mana? Ka'bah. Harus menghadap ke situ. Tidak bisa ke Taj Mahal, nggak bisa. Nggak bisa kemana lagi? Ke Borobudur Ustaz hadapnya nggak bisa. Harus ke Ka'bah. Itu syarat sah daripada sholat. Masuk yang keberapa? Yang terakhir. Yang terakhir ini. Sikit lagi bunda ya. Biar siap kita. Ini daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang daripada membatalkan sholat. Apa saja dia? Iya. Ada sekecil dan ada sebesar. Itu dia tadi buang angin. Ya emang betul ya. Iya kasar. Enggak kasar. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Iya. Syarat yang membatalkan sholat itu tadi yang pertama berhadas kecil dan hadas besar. Terus terkena najis yang tidak dimaafkan. Dan yang tidak dimaafkan tadi apa? Dijilat anjing, digigit anjing, megang anjing dengan anjing lah semuanya kan begitu.
dia maksudnya mau digigit, dijilat, apalah semuanya kan begitulah. Penting, nah itulah dia kan gitu dia. Nah, kalau tidak secara dilaksanakan maksudnya bersucinya itu cuman cuci aja itu nggak sah, dia harus sesuai tuntunannya. Nah, seperti yang tadi dibasuh 7 kali, 1 kali dengan tanah, baru bisa dia sholat. Kalau cuma sekali aja tidak bisa. Terbukanya aurat, ini nggak bisa, nggak sah sholatnya. Dia pakai celana renang dia sholat. Nah, nggak betul itu. Dia mau pakai baju tapi celana renang, nggak bisa. Terus berbicara dengan sengaja, ini kebanyakan ini. Berbicara dengan Allahu Akbar, kata bang pengasan, Bismillahirrahmanirrahim. Datang ininya, itu lagi itu katanya. Bilangnya sama istri bangkir, yang udah tahu dijawab pula ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyambung semua udah dibalik kata yang satunya lagi. Kenapa dia pakai itu bisa baca Quran aja? Saya jadi imam katanya. Nah itu nggak boleh. Nah, dia udah berbicara. Terus makan dan minum dengan sengaja, nggak boleh juga. Nggak boleh. Nah, pas lagi sholat mamanya ya kan, datang anaknya di samping dengan makanan. Mamanya udah sholat, datang makanan enak pula makan sosis. Sosis datang mamanya, udah. Nah, itu nggak boleh. Itu batal sholatnya. Terus melakukan gerakan yang banyak dan berturut-turut. Ini banyaknya laki-laki. Kenapa? Pernah ada yang sholat suaminya? Hah? Atau nggak pernah sholat suaminya? Hah? Oh pernah. Kayak mana sholatnya? Goyang-goyang? Hah? Ya. Ada dia gini sholatnya, praktek. Bawa akbar gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, itu banyak gerak yang berturut-turut. Menyerahkan. Karena kasih membaca Fatihah, dia begitu geraknya. Terus baca surat, apalagi surat yang disunahkan gitu kan. Surat Al-Wahan lah, surat Al-Ikhlas. Gerakannya begitu juga, nggak berhenti. Ini sakit rematik atau gimana? Terus apalagi tertawa terbahak-bahak. Lucu dia. Dia tua itu sholat. Itulah pula gerakan tua itu sholat kan begini. Tertawa dia tertawa. Terus berubah niat. Allah, tapi sholat maghrib. Mana bisa berubah? Allah, ternyata betul. Tapi karena niatnya ini tadi bukan karena Allah supaya apa? Jadi dia calon apa ya? Calon suami, sholatlah dia begitu. Tadi udah berubahnya, kalau betul niatnya. Dan pikirannya ya. Nah, banyak pikirannya. Jadi cicilan lagi ya. Pokoknya kalau niat sholat itu harus niat sholat. Jangan niat sholat itu supaya dapat rezeki anak. Niat sholat supaya gaji nanti permalan lagi. Terus berpaling dari arah kiblat. Kiblatnya ke sini dia. Kan begitu. Mereng dia. Mereng dia. Udah ke Roma dia. Kalau merek sekarang itu Belanda, Amsterdam. Beda di sini
mana rupanya. Oke, yang terakhir, mendahului atau tertinggal daripada imam dalam sholat kalau berjamaah. Mendahului imam masih baca Al-Fatihah dan Quran pendek keluar, dia bersujud. Padahal berjamaah, kan begitu. Itu nggak sah lagi, nggak batal. Ada dia imam sudah ucap salam, dia masih sujud pertama. Itu nggak bangun-bangun, tidur apa enggak, ini kan begitu. Rupanya enggak, karena banyak amalan yang mau dibaca, bukan subhanallah lagi. Banyak lagi yang mau dibaca, tapi dia tertinggal tasawuf apa? Duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua, dah salam pula imamnya. Baru bangun dia, baru baca Rabbil firli warham wajib dulu. Sujud kedua, baca tahiyat baru salam. Itu dah nggak sah salat. Nah, batal. Apa yang kayak gini? Ada yang kayak gini? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Kalau berjamaah, kalau berjamaah ya udah serahkan sama imamnya. Imamnya salah, kita tak salah. Jangan kita tertinggal. Udah sampai finish daripada rombongan, dia masih di belakang aja. Dan masuk surga dia di belakang aja, kan begitu. Berarti dia nggak yakin sama imamnya. Kalau yang kayak gitu baru dia sholat sendiri.